Ya, saya mulai masuk ya ke materi. Jadi, teman-teman cara menggunakan fitur COD itu seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini ya. Silakan teman-teman login ke website shop.trainet.co.id ya. Tampilannya seperti ini. Ya, contoh misalnya kita mau membeli salah satu produk yang ada di sini. Ya, contoh kita membeli produk yang ini. Tinggal klik produknya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Seperti biasa. Nah, kayak gini, terus beli sekarang. Nah, ditambahkan ke keranjang Anda. Jadi setelah diklik, itu otomatis masuk ke keranjang. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini yang tadi sudah kita beli ya. Nah, kemudian lanjutkan ke pengiriman. Nah, lanjutkan ke pengiriman. Ini kita bisa menulis alamat baru atau menggunakan alamat yang sudah ada ya. Silakan ditulis di sini alamatnya. Ini alamat contoh ya. Nah, disinilah tampilan atau menu COD itu berada ya. Jadi pada saat di input atau dipilih halaman ya, dipilih halaman. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini ketika teman-teman buka di handphone, sama tampilannya dengan yang saya jelaskan di sini, teman-teman nanti tinggal aktifkan atau digeser ini menu yang tombol yang bulat ini ke sebelah kanan. Diklik, nah nanti ini otomatis akan menggunakan sistem pembayarannya dengan sistem COD. Ya, jadi tinggal klik saja di sini saat input alamat, nanti menunya langsung aktif, COD-nya langsung aktif. Kalau sebelumnya kan menu ini belum aktif ya, yang sebelumnya. Nah, sekarang itu di semua mitra bisnis Trainet ini sudah aktif. Kemudian di atasnya menu COD ini ada kirim sebagai dropshipper. Nah, ini kirim sebagai dropshipper. Ini teman-teman bisa diklik juga ya, kirim sebagai dropshipper. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu ya caranya seperti apa. Nah, ini salah satu tools ya, salah satu alat marketing, salah satu alat untuk teman-teman berjualan produk-produk Trainet ya. Nah, di sini ketika teman-teman mengaktifkan atau menggeser tombol kirim sebagai dropshipper, artinya nanti pengiriman produk ke pembeli atau ke konsumen itu akan dikirimkan dari kantor pusat ya. Nah, dari kantor pusat nanti atas nama toko atau atas namanya teman-teman di situ akan muncul. Makanya di sini ada kolom nih, nama pengirim atau nama tokonya apa gitu kan. Misalkan tadi toko Pinera 57 dan lain sebagainya. Kemudian kirimkan nomor HP pengirim, berarti di sini nomor HP teman-teman masukin di sini nih gitu kan, karena nanti yang akan melakukan pengiriman, packing dan lain sebagainya itu dari kantor pusat. Jadi teman-teman itu nanti tinggal menerima notifikasi atau ngecek tracking pengirimannya saja gitu, tanpa perlu melakukan packing sendiri, pengiriman sendiri gitu. Jadi akan kami bantu. Ya, caranya dengan mengaktifkan fitur atau tombol kirim sebagai dropshipper. Kemudian isi nama pengirimnya, yaitu nama teman-teman atau nama tokonya. Silakan isi di situ, kemudian nomor HP. Nah, nomor HP pengirim ini adalah nomor HP teman-teman nanti di sini. Ya. Nah, ini tinggal diaktifkan, kemudian ya, misalkan namanya di sini adalah toko Pinera 57. Kemudian nomor HP-nya misalkan. Nah, kemudian diaktifkan menu COD-nya. Lanjut ke klik pengiriman. Nah, ini tadi belum pilih alamatnya misalkan. Nah, di sini itu diisi alamat ya. Kalau misalnya ini untuk konsumen, berarti di sini diisi alamat konsumen ya. Kalau mau dikirimkan ke rumah kita ya diisi dengan alamat rumah kita sesuai tempat tinggal kita gitu ya. Nah, ini tadi karena sebagai dropshipper, jadi yang saya isi adalah di sini alamat konsumen yang mau kita kirim ya.
Setelah dikirim, ya setelah diisikan alamatnya, kemudian tentukan ini metodenya COD atau apa, kemudian lanjut ke pengiriman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya rincian barang yang tadi kita beli. Nah, kemudian di sini ada masukan nominal markup. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan karena ini salah satu fitur fitur unggulan juga di kita. Jadi maksudnya ini apa sih? Dengan kok masukin nominal markup begini. Ketika kita menjual ini ke konsumen, ya harga yang tertera di sini kan harga mitra. Ya, teman-teman kan mitra bisnis. Jadi harga yang tertera di sini ini adalah harga mitra gitu ya. Ketika misalnya kita menjual satu botol Pinera itu harga konsumennya kan 400.000 ya, 400.000 sehingga nanti teman-teman di sini tinggal memasukkan angka saja. Nah, maka totalnya menjadi 825.000 untuk harga konsumen. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman menjual tentunya kan keunggulan atau benefit atau keuntungan yang nanti teman-teman dapatkan ketika berjualan produk Trendnet adalah selain bonus ya, kemudian hitungan bonus, reward dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa mendapatkan ya penjualan langsung dari harga mitra ya, dari harga mitra dengan harga konsumen. Jadi nanti ini yang 100.000 ini akan menjadi keuntungan teman-teman secara langsung ya. Keuntungan penjualan teman-teman secara langsung di luar bonus, komisi, reward, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan lupa masukkan nilai markup ini. Jadi apa sih nominal markup itu? Nah, nominal markup itu adalah angka di mana teman-teman mau menjual produk ini ke konsumen. Ya, produk ini ke konsumen dari harga teman-teman yang didapatkan itu mau dijual berapa ke konsumen. Nah, ini lanjut ke pengiriman ya. Tinggal klik lanjut pengiriman. Pilih pengirimannya apa. Nah, tinggal pilih. Nanti lanjut ke pembayaran. Nah, ini subtotal. Ini harga segini adalah harga yang nanti akan ditagihkan ke konsumen ya pada saat produk ini dikirimkan. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh konsumen ya, oleh konsumen teman-teman pada saat produk ini diantarkan ke rumah oleh tim ekspedisi ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, ketika kita menggunakan fitur COD, diingatkan nih kepada pelanggan atau kepada konsumennya bahwa pada saat tim ekspedisi mengirimkan produk ke rumah, itu harus sudah siap dengan pembayaran ya, dengan uang pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera. Kemudian juga ini ada beberapa kali case ya yang terjadi biasanya itu ketika pengiriman, kita melakukan pengiriman dari Bandung gitu ya. Jadi bisa diestimasi misalkan 2 atau 3 hari di hari kedatangan produk itu diusahakan untuk ada yang menunggu di rumah gitu. Karena ada beberapa kali kejadian itu pada saat ekspedisi mengirimkan ke alamat rumah itu konsumen tidak ada di rumah ya, tidak ada di rumah, tidak ada juga kerabat atau keluarga yang menunggu di rumah sehingga tim ekspedisi pengiriman itu tidak bisa melakukan proses COD. Jadi harus retur, biasanya seperti itu. Jadi tolong diingatkan kepada teman-teman kepada pelanggannya ya, diingatkan kepada pelanggannya atau konsumen ketika memilih metode COD, pastikan di hari di mana produk itu diestimasikan akan nyampe di rumah, itu harus sudah disiapkan ya uang pembeliannya sesuai dengan nominal pembelian barang. Jadi jangan sampai pada saat barang nyampe ke rumah, di rumah nggak ada orang. Ya, kalaupun yang bersangkutannya tidak ada, silakan bisa dititipkan ke saudaranya atau siapapun yang ada di rumah untuk menerima paket COD ini. Karena ketika ekspedisi mengirimkan ke rumah, kemudian tidak ada orang di rumah yang bisa membayar nominal barang ini, itu nanti akan retur, akan dikembalikan, pengiriman akan dikembalikan. Dan pada saat pengiriman yang dikembalikan, karena dari ekspedisi ini kan sudah melakukan pengiriman,
maka biaya pengiriman itu akan tetap dibebankan, ya. Biaya pengiriman ini akan tetap dibebankan. Makanya di sini teman-teman harus wanti-wanti ya atau berhati-hati memastikan kepada konsumennya untuk standby di rumah pada saat barang ini dikirimkan. Karena ini COD ya, harus disiapkan juga uang pembayarannya. Nah, kita lanjutkan ke pembayaran. Nah, di sini sudah sudah sesuai ya, sudah ada notifikasi seperti ini. Ini artinya bahwa pengiriman dengan menggunakan COD sudah berhasil dilakukan ya. Nah, ini reply-nya kurang lebih seperti ini. Totalnya sekian, kemudian tadi ya markup-nya sekian, biaya layanannya sekian, ongkirnya sekian. Nah, jadi ini untuk ini ada biaya layanan ya di luar biaya ongkir. Ya, ada biaya layanan di luar biaya ongkir. Maka nanti ini total yang harus dibayar ini adalah sejumlah ini ya. Nah, ketika kita sudah ada di halaman ini sudah dipastikan betul semuanya. Nah, ini tadi contoh ya, kirim sebagai dropshipper ya. Kirim sebagai dropshipper, jadi nanti yang akan muncul di pengirim itu adalah nama toko kita ya. Kemudian ini adalah nomor handphone kita. Ini adalah nomor handphonenya contoh aja ya, seperti ini ya. Kemudian ketika sudah semuanya, ini tinggal klik pesanan lengkap. Nah, jika sudah ada muncul notifikasi seperti ini, maka pesanan sudah selesai. Jadi produk akan disiapkan oleh tim di kantor pusat untuk dilakukan pengiriman ya, untuk dilakukan pengiriman. Jadi teman-teman nanti tinggal dicek ya, di web training net shop-nya. Di sana nanti teman-teman bisa ngecek mengenai resi dan lain sebagainya yang bisa diinfokan ke pelanggan ya, atau pemilik atau yang membeli produk kepada kita gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat gitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya cara menggunakan COD. Jadi fitur COD ini tidak muncul di halaman utama ya. Jadi teman-teman nanti fitur COD ini munculnya pada saat kita check out mau menentukan atau mengisi alamat pengiriman ya. Jadi kalau dilihat di luar ini nggak ada menu COD ini, mau dilihat di beranda atau di kategori atau di mana itu nggak akan muncul. Tetapi ini nanti munculnya pada saat teman-teman check out mau melakukan pembayaran dan pengiriman di halaman input alamat. Nah, di situ ada pilihan COD. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman sudah nggak bingung lagi nih bagaimana menggunakan fitur COD. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, status order dalam antrian ya, satu order dalam antrian nanti ini akan berubah ke packing, kemudian pengiriman. Nah, pada saat nanti pengiriman statusnya maka di sini nanti udah muncul nomor resi. Nah, nomor resi inilah yang nanti bisa teman-teman berikan ke pelanggan supaya kita juga sama-sama bisa melakukan tracking atau pengecekan barang kita ini sudah sampai mana. Nah, kemudian ini ada yang nanya ya, bagaimana Pak kalau ternyata konsumen batal sudah terjadi check out padahal janji COD ya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini ada yang bertanya dari Bu Siti ya. Bagaimana Pak kalau ternyata konsumen batal sudah terjadi check out padahal janji COD. Nah, ini ya. Ini yang tadi saya bahas. Jadi di awal pada saat ada yang berminat ya, ada yang berminat untuk melakukan pembelian, kemudian dengan memilih fitur COD, kita harus berhati-hati nih, harus memastikan kepada calon konsumen tersebut bahwa dia benar-benar akan membeli. Jadi transaksinya tidak bisa dibatalkan ya, tidak bisa dibatalkan. Jadi ini kita juga harus hati-hati ya sebagai penjual. Ya walaupun ketika ada yang membeli kan kita pastilah senang gitu ya, apalagi untuk pembelian yang pertama kali. Tetapi yang namanya berdagang gitu ya, konsumen baru, kita juga tetap harus berhati-hati. Tentunya untuk meminimalisir hal tersebut, ya teman-teman bisa pastikan nih kepada si calon pembeli ya, kita harus minta nomor handphonenya, identitas dan lain sebagainya.
Karena seharusnya pada saat si mitra ini atau si konsumen ini, dia sudah memberikan data-datanya seperti alamat pengiriman, nomor yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Sejatinya itu adalah komitmen dari dia bahwa dia ini serius untuk melakukan pembelian. Karena kalau tidak serius, mestinya dia nggak mungkin mengirimkan alamat, nomor handphone, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika dia sudah mengirimkan nomor handphone, alamat, dan lain sebagainya, itu artinya seharusnya dia sudah memahami, dia sudah setuju dengan harga, setuju dengan term and condition ya, atau syarat dan ketentuan ya. Jadi itu harus udah setuju mestinya. Tetapi kan kita juga tidak bisa memastikan ya, kalau ada satu dan lain hal yang sudah kita, seperti yang tadi disampaikan Bu Nur Asih ya, udah check out, kemudian sudah diproses, pada saat sudah di perjalanan, mereka dia membatalkan. Selama prosesnya masih dalam antrian, ya, masih dalam antrian statusnya, mungkin bisa saja nanti teman-teman mengajukan pembatalan ya, mengajukan pembatalan kepada kami. Yang pasti selama itu prosesnya masih antrian, itu belum terproses. Tapi ketika di sana sudah memasuki statusnya packing atau pengiriman, maka pada saat itu tidak bisa dibatalkan ya. Ongkir kemudian biaya layanan tetap akan dikenakan ya, walaupun produk nanti balik lagi ke kita, tapi biaya layanan dan biaya ongkir itu tetap dibebankan. Karena ketika sudah proses pengiriman, artinya perusahaan atau tim ekspedisi yang bekerja sama dengan kita itu sudah melakukan pekerjaannya gitu kan, dan tentunya di situ membutuhkan biaya, apakah itu retur atau apapun, itu nanti biaya ongkir dan biaya layanan itu akan dibebankan kepada kita sebagai penjual ya. Waktu itu sempat dibahas juga bahwa untuk biaya layanan dan biaya ongkir itu nanti ditanggung bersama ya, antara teman-teman sebagai penjual dan juga Tradinet sebagai pengirim gitu. Jadi ini harus berhati-hati ya. Harus hati-hati, pastikan sebelumnya bahwa transaksinya itu betul-betul akan dibayar. Kemudian Pak Arif, jadi return biaya kembali dibagi dua berarti ya Pak, dengan perusahaan jika saldo trading kosong, bagaimana prosesnya? Nah, ini Pak Arif, jadi ketika nanti misalkan kan teman-teman sebelumnya punya ini ya, punya dana di COD ya. Oh ya, tadi saya jelasin ya, yang tadi markup tadi, kan teman-teman misalnya melakukan penjualan ya, kemudian tadi contoh makamnya 100.000, nah 100.000 ini nanti akan masuk ke mana? Itu masuk nanti ke kantong ya, atau saldo COD teman-teman gitu ya. Nah, ini Pak, jika di return, kemudian biaya kembali dibagi dua, berarti apa dengan perusahaan? Jika saldo trading kosong, bagaimana proses biayanya? Nah, jika misalkan nanti kosong, itu nanti kita akan siapkan pemotongan otomatis di saldo COD-nya ya. Jadi di saldo COD itu kita akan setting minus, misalnya biaya yang dibebankan jatuhnya adalah 10.000 ya. Jadi nanti teman-teman di saldo COD-nya itu bisa kita kurangi, jadi punya minus 10.000 gitu. Jadi pada saat teman-teman melakukan COD dan mendapatkan nilai saldo COD dari markup tadi, nanti akan otomatis kalau selanjutnya dapat 50.000 karena sebelumnya udah minus 10.000, maka menjadi 40.000. Jadi simple lah, dibikin simple Pak Arif. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan pembayaran secara tunai dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kita sama-sama ya, namanya juga kan kita berusaha ya, namanya juga dagang, ada aja lah mungkin resiko, itu kan resiko dagang ya, resiko dagang, tetapi bagaimanapun kita mesti melakukan upaya-upaya untuk meminimalisasi supaya hal tersebut tidak kejadian. Begitu Pak Arif. Nah, tadi ya kita sudah melakukan, terus tadi ngecek ininya di mana gitu kan, ngecek saldo COD-nya yang tadi kan 100.000 ya. Itu di mana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada saldo COD. Nah, saldo COD-nya ini masih 0. Nah, ini klik penuh akun, maka di sini
Kan kelihatan ya teman-teman yang tadi ditanyakan akan muncul saldo COD di sini ya. Kemudian ketika kita sudah memiliki saldo COD di situ, bagaimana cara untuk mencairkan saldo COD-nya? Nah, di sini sudah ada nih menunya pencairan saldo COD. Jadi teman-teman tinggal klik saja menu pencairan saldo COD-nya, kemudian di sini klik buat permintaan ya. Klik buat permintaan. Nah, di sini silakan teman-teman tinggal memasukkan ya, memasukkan rekening penerimanya, rekening bank penerimanya, silakan masukkan di sini, kemudian nominal pengajuannya berapa. Misalnya ada saldo 50.000, ya sudah tinggal dimasukkan 50.000. Nah, ini nanti minimal pencairan itu Rp10.000 ya. Jadi minimal 10.000 itu bisa dicairkan. Enak, susah senang dibagi berdua di sebelah, biaya retur 100% ditanggung penjual. Iya Pak Arif, jadi tadi ya yang saya jelaskan, jadi kita ini kan namanya juga sama-sama ya, tumbuh bersama, ya udahlah yuk kita susah senang ditanggung berdua ya, ditanggung sama-sama, betul. Ya, tapi mudah-mudahan ya kita doakan pelanggan-pelanggan kita, pelanggan-pelanggan teman-teman, pelanggan-pelanggan Trended Shop, tidak ada lah yang seperti itu ya. Ketika memang dia mau, harusnya pada saat dia sudah mengirimkan alamat dan lain sebagainya, itu sudah sudah komitmen ya, sudah bentuk komitmen mestinya. Tetapi kan kita antisipasi ya, siapa tahu kan ada kejadian luar biasa dan sebagainya. Gitu. Ada juga ketika misalnya ya, ini ada yang nanya, perlu waktu berapa lama Pak markup masuk saldo setelah pesanan sudah diterima konsumen? Jadi itu saldo ya, saldo COD itu akan masuk pada saat kita sudah menerima notifikasi dari ekspedisi bahwa barangnya sudah diterima dan pembayarannya sudah dilakukan, gitu kan? Nanti akan otomatis. Contoh misalnya hari ini kita melakukan pengiriman ya, hari ini kita melakukan pengiriman. Kemudian barang yang di-COD-kan itu sampai di tanggal 10. Maka ketika di tanggal 10 itu sudah diterima barangnya dan user sudah melakukan pembayaran, maka kita akan mendapatkan, sistem kita akan mendapatkan notifikasi otomatis dari sistem ekspedisi yang memberitahukan bahwa pesanan dengan nomor sekian, nilai sekian, itu sudah dibayarkan. Nah, nanti statusnya itu akan berubah menjadi terbayar. Maka hitungan poinnya itu udah otomatis juga akan masuk ke virtual office, kemudian saldo COD yang tadi kita masukkan markup-nya juga akan otomatis juga masuk ke saldo COD kita. Begitu Pak Andi ya, ada pertanyaan tadi. Jadi ketika barang sudah diterima dan sudah dilakukan pembayaran oleh konsumen, maka otomatis saldo ini akan masuk. Ya. Siap. Terkadang alamat palsu Pak, ya, yaitu dia Pak Deni ya. Jadi memang itu menjadi resiko kita sebagai pebisnis ya, resiko kita ya. Jadi makanya harus kita antisipasi gitu. Jangan juga terlalu senang gitu ketika ada orang yang mau membeli gitu dan sebagainya. Gitu kan biasa saja, kita tetap harus waspada, itu harus tetap ada gitu, karena ya tidak semua orang itu punya niatan baik ya, seperti itu. Jadi itu tadi yang namanya berbisnis, yang namanya berjualan, ya adalah yang namanya rugi dagang dan sebagainya. Tetapi insya Allah itu tidak akan seterusnya seperti itu ketika memang kita sudah bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, kemudian fitur COD ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja ya gitu kan. Apakah hanya untuk pembelian sendiri atau gimana? Nah, ini adalah salah satu tips teman-teman bisa lakukan dengan menu COD ini ya. Jadi dengan adanya menu COD ini, pertama itu menjadi satu keuntungan bagi calon konsumen. Karena begini ya, biasanya kalau kita belanja online, kemudian kita baru belanja ke toko yang baru gitu ya, atau ke orang yang baru, itu biasanya kita nggak terlalu percaya ya, apakah ini
toko ini amanah, benar atau enggak, seperti apa, takutnya penipuan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya fitur COD, itu bisa meyakinkan calon konsumen bahwa kita benar-benar berjualan real gitu ya, karena produknya itu bisa diterima dahulu oleh konsumen, baru melakukan pembayaran. Sehingga ini menjadikan jaminan, ya, jaminan kepastian kepada calon konsumen. Ya. Kemudian yang kedua, keuntungannya ketika calon konsumen ini ya tidak memiliki rekening bank ya atau mobile banking, uang elektronik dan lain sebagainya, itu kan menjadi salah satu kendala juga gitu. Oh, saya punya uangnya tunai atau cash. Nah, dengan COD ini bisa bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk orang yang tidak bisa transfer, tidak memiliki rekening bank dan lain sebagainya, ini bisa dengan menggunakan fitur COD. Kemudian fitur COD ini juga bisa dikolaborasikan dengan fitur dropshipper ya, dengan fitur dropshipper yang tadi sudah saya praktekkan dan saya jelaskan. Jadi dengan menggunakan fitur COD dan dropshipper ini, teman-teman ini bisa menjadi satu senjata yang bisa dimaksimalkan. Jadi teman-teman bisa berjualan tanpa harus melakukan stok barang di rumah, tanpa harus melakukan packing sendiri. Packingnya kita bantu, pengirimannya kita siapkan. Ya, kenapa tidak perlu modal awal untuk stok barang? Iya, karena barang yang dikirim itu nanti dibayar langsung oleh si konsumen atau si pembeli. Jadi kita tinggal menerima marginnya saja yang tadi disebutkan atau diinputkan di kolom markup. Jadi itu yang nanti akan kita terima sebagai margin ya, sebagai margin atau keuntungan langsung atas penjualan kita ke konsumen ya. Nah, ini sebelum kita di akhir live ini saya akan coba jelaskan ya mengenai fitur atau salah satu tools yang kita miliki, yaitu tools broadcast WhatsApp yang bisa teman-teman pergunakan sebagai tools marketingnya ya. Nah, ini alamat webnya apps.kirimpesan.id ya. Kirimpesan.id ini tampilannya seperti ini ya, teman-teman. apps.kirimpesan.id ya. Nah, nanti kita tinggal masuk nih caranya di sini ya. Silakan teman-teman nanti tinggal bikin akun aja di sini, sign in ya atau sign up kalau bagi teman-teman yang belum memiliki ya, yang belum memiliki akun. Ini buka akunnya gratis, silakan ya. Di sini tinggal membuka akun aja di sini. Nanti teman-teman sudah bisa langsung menggunakan fitur kirimpesan.id. Nah, di sini bisa menggunakan ini ya, fitur ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika nanti sudah punya akun, teman-teman tinggal tinggal login aja di kirimpesan.id ya. Kirimpesan.id. Nah, nanti saya akan tunjukkan sepintas ya. Saya akan tunjukkan sepintas seperti apa itu fitur kirimpesan.id. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada menu WhatsApp. Kita gunakan saja fitur WhatsApp ya, karena semuanya orang rata-rata menggunakan fitur WhatsApp. Kemudian di sini ada fitur campaign. Nah, di sini kita bisa menggunakan campaign ya, yaitu mengirim pesan secara broadcast kepada banyak nomor. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada pesan sapaan pagi ya. Kemudian ini ada pesan terjadwal. Jadi teman-teman bisa melakukan broadcast dengan mengatur jadwalnya. Jadi tidak perlu tiap saat kita melakukan buka broadcast ya. Kemudian tidak, kita tinggal set saja. Kita mau broadcast tiap jam berapa. Misalkan pagi-pagi jam 6 mau menyapa user-user kita atau pelanggan-pelanggan kita, bisa seperti itu. Kita tinggal set aja di sini.
Jadi ini fiturnya sudah lengkap, jadi teman-teman ini bisa langsung menggunakan ya. Karena kalau dijelasin langsung di sini waktunya terbatas, nanti mungkin kita akan ada sesi khusus ya untuk membahas salah satu tools marketing yang bisa digunakan untuk oleh teman-teman untuk memaksimalkan penjualan di Trended Shop. Oke. Ya, jadi bisa bisa dipelajari di webnya kirimpesan.id atau app.kirimpesan.id ya. Silakan teman-teman bisa buka akun di sana. Nanti bisa dipelajari juga. Di sana nanti akan dihubungkan dengan nomor customer service-nya ya untuk dilakukan nanti penjelasan lebih lanjut bagaimana cara menggunakan fitur kirimpesan.id. Nanti ada channel YouTube-nya juga di mana teman-teman bisa melihat tutorialnya cara penggunaannya. Ini ada yang menanyakan dari Pak Andi, bila konsumen ingin return karena ada kerusakan dari packing, gimana prosesnya Pak? Apa dari kita juga yang mengajukannya? Nah, ini kalau misalnya retur gitu ya, kembali produknya karena ada kerusakan dari sisi packing ya, atau kerusakan di sini yang bisa mengakibatkan kerusakan ke produk ya. Itu ketika memang masalahnya itu dari sisi pengiriman ya dari kami, itu nanti kita akan kita yang akan handle ya. Jadi nanti silakan teman-teman kan pasti nanti kontakannya itu kan dengan teman-teman ya. Si penerima misalkan dia mengeluhkan, oh ini produknya rusak di jalan atau produknya tidak sesuai, saya ingin kembalikan lagi. Nah nanti teman-teman mitra trader itu tinggal menghubungi ke kita aja jika ada barang atau produk yang dikirimkan itu tidak sesuai ya. Jika itu memang diakibatkan oleh kita, maka kita nanti akan ganti. Jadi teman-teman sebagai penjual silahkan tinggal menghubungi saja ke customer service kita ya. Jika ada barang yang dikembalikan karena kerusakan atau apapun di jalan ya. Ketika nanti misalnya itu kerusakannya itu terbukti dari sisi pengiriman bukan dari kami, itu juga nanti bisa kita teruskan ke pihak ekspedisi yang melakukan pengirimannya gitu. Intinya kita akan siap bantu ya, akan siap bantu ketika teman-teman ada kendala mengenai pengiriman atau apapun itu ya. Nah, kemudian tadi yang perlu diperhatikan juga saat kita memilih COD ya, kemudian dropshipper, tadi ditanya tuh ini markup-nya berapa. Nah, markup ini juga harus teman-teman pahami ya. Karena teman-teman kan di sini sebagai mitra Trininet yang tentunya ada punya diskon spesial atau potongan harga spesial dari produk yang dibeli. Karena harga yang muncul itu adalah harga mitra. Sedangkan pada saat teman-teman jual ke konsumen, itu harganya adalah harga konsumen. Nah, maka selisih harga tersebut silakan teman-teman masukkan di kolom markup ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Ini hanya review saja. Jadi silakan teman-teman masukkan di kolom markup ya. Contoh misalnya harga di satu Pinera di sini 400.000 untuk harga konsumen. Karena teman-teman sebagai mitra maka mendapat potongan 50.000 misalnya seperti itu. Maka nanti di harga markup-nya teman-teman silakan dengan memasukkan angka 50.000 sehingga nanti nominalnya sesuai dengan harga konsumen yang kita rekomendasikan. Jadi 400.000 gitu. Kemudian juga teman-teman misalkan oh ini karena ada case spesial gitu ya. Jadi harganya misalkan jadi 450.000 teman-teman ada tambahan apa dan sebagainya itu silakan tinggal di set saja di sana di markup-nya ditambahkan ya penambahan nominalnya berapa. Nah di situ dimasukkan nominal markup itu yang nanti akan masuk ke saldo COD ya. Kemudian kapan itu saldo COD itu akan muncul? Maka itu akan muncul pada saat barang sudah diterima dan konsumen sudah melakukan pembayaran ke tim ekspedisi yang bekerja sama dengan kami, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu maka kami akan menerima notifikasi bahwa pembelian dengan COD ini sudah berhasil dilakukan dan sudah terbayar oleh konsumen. Maka otomatis
omset dan lain sebagainya itu akan langsung masuk ke virtual office, kemudian saldo COD-nya pun akan langsung masuk ke akun teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa melakukan penarikan dana atau saldo COD. Silakan bisa ditarik ya di menu akun, kemudian pencairan saldo COD. Di situ nanti akan diminta nomor rekening bank, kemudian nominal yang mau ditariknya itu berapa. Tinggal di submit saja pengajuannya, nanti kita akan langsung proses. Minimal pencairan itu nominalnya Rp10.000. Kemudian jika ada retur ya atau barang kembali ya, barang kembali maka biaya layanan dan biaya ongkir itu tidak bisa dibatalkan, tetap harus dibayar. Tetapi kami memberikan kebijakan bahwa biaya layanan dan biaya retur itu nanti akan ditanggung berdua, yaitu perusahaan dan juga teman-teman sebagai reseller atau sebagai penjual ya. Kurang lebih seperti itu nih poin-poin yang harus dipahami mengenai fitur COD ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam menjalankan bisnis di Treninet tercinta ini.